Shalom, selamat hari Minggu. Saya percaya saya dan saudara di rumah diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Hingga kami masih ada sampai hari ini, itu semua berkat kemurahan-Mu Yesusku yang baik. Bapa, kami akan memulai ibadah kami di setiap rumah kami masing-masing, di dalam pekerjaan kami, atau yang ada yang sedang dalam perjalanan Kau yang memberkati kami semua Tuhan Yesus. Kami datang untuk sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Hadirlah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Kita angkat pujian di bawah kepak sayap. Aku ingin selalu
Terkadang hati kami merasa berat, Yesus. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, Bapa. Seakan kami tidak mempunyai pertolongan dari Kau, Tuhan, ketika kami berbeban berat, Yesus. Tapi kami percaya, Bapa, ketika kami datang membawa beban hidup kami kepadamu, Engkau bisa memulihkan di setiap perkara kami, Yesus. Engkau bisa memberikan kami kesembuhan, Tuhan. Engkau bisa memberikan kami mujizat, Yesus. Engkau bisa memulihkan hati kami yang setiap terluka, Bapa. Kami percaya dengan setiap janji-Mu, Yesus. Kami datang sujud ke hadapan-Mu, Bapa. Haleluya, Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah yang pulihku dan bebas.
henti-hentinya mengucapkan apapun yang kami alami dalam hidup kami. Kami kita katakan Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dia ampuni
Shalom, puji Tuhan. Di kesempatan ini kita bersyukur kembali kita bertemu. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Tidak berlambatan, kita segera masuk di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan saya ambil di dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingannya sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebaliknya harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat ini adalah di saat di mana kita introspeksi diri. Sebagai orang Kristen, sejauh mana kita mentaati firman Tuhan, kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Begitu banyak orang melihat bahwa firman Tuhan itu terlalu sulit. Dan bukan sedikit mereka melakukan firman Tuhan yang mereka menganggap gampang untuk dilakukan. Tetapi hal-hal yang sulit, bukan sedikit mereka menghindarinya. Karena mereka melihat firman Allah, melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan adalah beban di dalam kehidupan mereka. Sebagai orang Kristen yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa dia adalah pemilik hidup ini, dia adalah pengendali hidup ini, tidak ada alasan bagi kita sebagai anak Tuhan tidak mau taat, tidak mau melakukan setiap perintah Tuhan. Dan kalau kita menjadikan firman Tuhan itu adalah untuk mengubah, memperbaiki kita untuk lebih baik dalam hidup kita, firman Tuhan adalah untuk kepentingan kita, untuk kita sendiri. Kalau kita berpikir demikian, firman Tuhan itu akan menjadi kesukaan. Kesukaan kita akan menjadi kesukaan untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga dalam kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan lagi bagi kita sebetulnya untuk mengatakan saya tidak mampu melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu terlalu berat, terlalu sulit. Karena dikatakan di dalam ayat 1 dikatakan di mana Yesus dia adalah sumber yang dapat menolong kita, memampukan kita. Karena di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-1 dikatakan, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kita tidak sendiri, ada bersama-sama dengan Tuhan yang menasehati kita, membimbing kita. Firman Tuhan akan memberikan penghiburan, ada penghiburan kasih di sana, ada persekutuan roh di sana, ada kasih mesra di dalam Yesus.
atribut yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus itu akan menyertai dan akan menolong kita. Sehingga sebagai orang Kristen tidak ada alasan lagi bagi kita sebetulnya untuk mengatakan firman Tuhan itu sulit untuk ditaati. Firman Tuhan itu terlalu berat untuk dilakukan. Sehingga bukan sedikit begitu banyak anak-anak Tuhan, mereka tidak taat sehingga kelihatannya mereka beribadah bersama-sama. Tetapi mereka tidak memiliki kesehatian di sana. Kelihatan mereka berkumpul bersama-sama. Tetapi perkumpulan mereka adalah perkumpulan yang semu. Tidak disertai dengan ada kesehatian di sana. Ada kebersamaan di sana. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di kondisi hari-hari ini. Kita membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan kebersamaan. Untuk saling menghibur, saling menguatkan. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa saya lebih mampu. Saya lebih bisa dengan kondisi yang ada pada saat ini. Sedang dipertontonkan bahwa ternyata kita manusia adalah saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sehingga nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Karena dilihat sudah ada benih-benih perpecahan di sana. Mereka sudah ada mulai tidak rukun bersama. Karena di sana ada dua wanita yang sebenarnya bersama-sama dengan Paulus melayani. Mereka melayani dengan sepenuh hati. Tetapi kedua wanita ini mereka tidak lagi ada kesehatian di sana. Yaitu Audia dan Sintike. Mereka tidak ada sehati di sana. Sehingga Paulus menasehatkan jemaat yang ada di Filipi supaya mereka rukun bersama dan rukun bersama. Yaitu pasti mereka ada sehati sepikir di sana. Mereka yang ada rukun bersama, pasti mereka ada dalam satu kasih di sana. Ada satu jiwa di sana. Ada satu tujuan di sana. Itulah yang saya percaya hidup rukun bersama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup rukun bersama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan kalau mengajar kepada kita supaya kita sehati sepikir dalam satu kasih, satu tujuan, pasti mampu kita melakukan. Karena di dalam ayat yang pertama di situ sudah dikatakan, Ia akan melengkapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kita mampu melakukan. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup rukun bersama. Di saat ini, marilah nasihat firman Tuhan. Yang pertama, kita rukun bersama. Yaitu di sana ada sehati sepikir. Rukun bersama ada dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Itu yang pertama yang kita harus lakukan supaya kita mampu, kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita melihat bersama-sama. Di sini Paulus menjelaskan bahwa Tuhan Dia melepaskan haknya, melepaskan identitasnya sebagai Tuhan. Dia mau jadi sama seperti manusia, mengosongkan dirinya, mengabaikan kemuliaannya. Dia dihina, dibunuh, disalibkan. Dia melakukan semuanya dengan tujuan supaya kita diselamatkan. Dan kalau Tuhan Yesus mau melakukan demikian, tidak ada alasan bagi kita sebagai orang Kristen bahwa kita tidak bisa hidup bersama-sama, kita tidak bisa rukun bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita akan kuat, kita akan mampu. Asalkan kita melandaskan hidup ini. Pikiran dan perasaan kita seperti yang ada di dalam Yesus Kristus.
Kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, kita tidak mampu. Kita tidak bisa bersama-sama. Kita punya mungkin ada kepentingan bersama-sama, tujuan bersama-sama. Tidak akan tercipta hidup rukun bersama di dalam Tuhan. Tetapi yang kedua, kalau kita melandaskan hidup ini, pikiran perasaan seperti yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia sudah memberikan teladan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dia melepaskan haknya. Dia mau jadi sama seperti kita. Kalau Yesus melakukan demikian, Tuhan melakukan yang luar biasa. Salah satu contoh teladan yang kita harus taati, teladan yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Yesus melakukan. Bagaimana kita sebagai manusia? Kita masih melakukan kepentingan kita masing-masing. Kita masih menonjolkan kehidupan kita pribadi masing-masing. Sehingga di sana tidak ada terjadi rukun bersama di dalam Tuhan. Kalau kita tidak rukun bersama di dalam Tuhan, kita tidak melandaskan hidup ini, pikiran perasaan seperti yang ada dalam Yesus Kristus, kita tidak akan kuat menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Kita membutuhkan saudara-saudara seiman untuk mendoakan kita, untuk memberikan semangat bagi kita, memotivasi kita, bahkan membantu kita, menolong kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita, terlebih di hari-hari ini, di saat ini kita dituntut sebagai anak Tuhan. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mendoakan saudara-saudara kita seiman, mendoakan orang-orang yang lain di sekitar kita mungkin begitu banyak kekurangan, menolong dan membantu mereka. Itulah kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan kita ada pada hari ini, Tuhan kita mau melakukannya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi dua hal ini. Lewat kebenaran firman Tuhan, untuk kita kuat di dalam Kristus, marilah kita mau hidup rukun bersama di dalam Yesus. Di sana ada sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Sungguh indah kalau hal itu tercipta di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita, sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak rukun bersama. Yaitu, marilah kita mau landaskan pikiran kita, perasaan kita, pikiran kita seperti yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mau melakukan, mau merendahkan diri. Dia mau menjangkau kita, mau menolong kita dan mau memberkati kita. Kenapa kita sebagai manusia tidak bisa? Kita mampu. Karena di dalam ayat 1, Tuhan menyertai dan melengkapi kita. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, suasana yang ada pada saat ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi sebagai orang Kristen, kita harus yakin dan percaya. Kita tidak sendiri, kita bersama dengan Tuhan. Kita ada saudara-saudara seiman, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga walaupun mungkin hari-hari ini akan lebih sulit, saya percaya lewat firman Tuhan ini, lebih dari cukup melengkapi kita, memberkati kita, untuk kita siap menjalani hari-hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah hari ini kita saling mendoakan, kita saling memberkati satu dengan yang lain. Kita membantu mereka yang mungkin saat ini di dalam kesulitan. Karena tidak ada alasan lagi bagi kita. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita tidak mampu melakukannya. Kita lebih daripada mampu, lebih daripada sanggup untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Amin firman Tuhan, saya percaya kita diberkati Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan
kembali menasihatkan kepada kami pada saat ini. Di saat-saat ini kami membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Dan kalau kami kuat Tuhan, kalau kami mau menjadi kuat, kami tidak bisa sendiri. Kami membutuhkan saudara-saudara seiman yang mau mendoakan kami, saling menguatkan, saling memberkati satu dengan yang lain. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau adalah Tuhan yang datang ke dunia ini. Engkau adalah Tuhan melepaskan hak-Mu sebagai Tuhan, mau jadi sama seperti manusia dan bahkan rela mati untuk kami. Engkau melakukan supaya kami diselamatkan, dan itu membuat kami tidak ada alasan lagi bagi kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau Tuhan untuk tidak sehati sepikir, tidak lagi hidup di dalam satu kasih, dalam satu tujuan, tetapi kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami mau mentaati dan mau melakukan firman-Mu. Kami mau hidup rukun bersama. Dan kami mau melandaskan pikiran kami seperti yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kami akan kuat, kami akan mampu melewati hari-hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah memberkati setiap kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Saya percaya saya dan saudara yang ada di rumah, dalam pekerjaan, yang sedang di luar diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita akan menutup ibadah kita angkat pujian kita, Tuhanku Maha Besar, amin.